نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sampai pada ayat yang ke-13 dari surah Al-Maidah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa janji Allah, wa qala Allahu inni ma'akum, sungguh aku selalu bersama kalian. Di mana kita banyak persoalan, banyak musibah, banyak percobaan, jangan sampai mematahkan atau mengurangi keimanan kita. Maka sungguh Allah bersama kalian semuanya. Wa qala Allahu inni ma'akum, Allah berfirman, sungguh aku ini bersama kalian. Lain aqamtumus shalah, dan jika kalian benar-benar menegakkan sholat, dipanggil hayya 'alas shalah datang. Wa ataitumuz zakat, dan menunaikan zakatnya. Wa amantum bi rusuli, dan kalian percaya beriman kepadaku, kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah tadi. Wa anzaltumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan selalu membantu perjuangan Rasulullah untuk menegakkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, menegakkan syariat-syariat Islam. Di dalam sebuah keterangan, siapa yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahku ketika sunnahku sudah diinjak-injak, maka orang tersebut hatinya akan diberi hidup terus. Ketika orang-orang hatinya pada mati, apa ada hatinya itu mati, sehingga qaswah itu nopo sampai atas, tidak bisa menerima nasihat-nasihat, keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya ini. Maka sebuah contoh jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat yang ke-13 ini Allah memberi contoh satu kelompok, satu kaum yang hatinya itu qaswah, atos. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu contoh hatinya itu atos, tidak bisa menerima hidayah. Fabima naqdihim, maka disebabkan naqdihim, mereka menyalahi mitsaqahum, janji-janji mereka sendiri. Disuruh taat kepada nabinya justru menyakiti. Wa in qala Musa liqaumihi wa in qala Musa liqaumihi,
Dan ingatlah ketika Musa berkata kaumnya, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kalian. Ini Rasulullah ilaikum. Falamma zahu azawallahu qulubahum. Maka tatkala para Bani Israil itu menyakiti Nabi Musa alaihissalam, bahkan sehari itu Nabi-Nabi Bani Israil ada yang dibunuh sampai 32 orang lebih. Nabi, saking apa? Saking koswahnya hati orang-orang Yahudi menyalahi janji tersebut. Disuruh taat gak mau, disuruh ikuti gak mau. Fabimana betihim mitsaqahum, lalu la'anna, kami melaknat mereka, waja'alna qulubahum qasiyah, kami laknat mereka, waja'alna qulubahum, dan kami jadikan hati mereka itu qasiyah, atos. Apa sebab qasiyah? Yuharrifuna kalimah amawadihi, yuharrifuna, mereka itu merubah kalimat-kalimat. Disuruh minta ampun justru malah minta bantu. Wa qulu khittatun nafir lakum, khittatun itu mohon ampun. Tapi oleh Bani Israil diganti khintot. Khintot itu gantung. Ya Allah kalau gantung, kalau jalur sepuluh malah jalur gantung. Nah, ini Bani Israil. Dan semuanya itu akan diikuti. Sampai dalam keterangan, dalam sebuah keterangan itu, kalian semuanya akan mengikuti perilaku Bani Israil. Zira siberon bisiberin, ziraan biziroin. Satu jengkal dieroi, sekurang puas, akhirnya apa? Satu hasta diikuti terus perilaku mereka. Sampai kali orang mereka yang Yahudi masuk ke lubang biawak, ngeleng itu, dia tetap dialog. Kok cek demening, sampai orang Yahudi. Ya memang ya beruntung alhamdulillah orang jenengan isok ngaji kan. Jadi ngaji itu perlu nih apa? Jadi saya ngerti ini loh firman Allah. Ada satu kaum yang qasiyah. Qasiyah artinya itu atos. Di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-87 itu, arba'atun minas saqo, ada 4 macam yang menjadikan orang itu celaka. Jadi ada 4 golongan orang yang kehidupannya celaka. Nah ini harus kita jauhi. Hati-hati jangan sampai seperti mereka. Yang pertama jumudul ain, matanya ini kering, gak pernah nangis kepada Allah, mohon maaf, mohon ampun, guyu terus sampai hatinya atos. Maka Rasulullah melarang para sahabatnya, umatnya ini yang tertawa terbahak-bahak jangan sampai terus-terusan. Kenapa? Karena itu bisa mematikan hati. Guyu pelai. Kamu boleh lawak-lawakan. Akhirnya apa? Ya susah, hatinya itu tidak bisa ditembus oleh hidayah. Jumudul ain yang pertama. Lalu yang kedua, waqaswatul qalbi, dan hatinya itu atos keras, tidak bisa diberi nasihat. Padahal dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan, Allah menerangkan ada kalanya batu itu gelinding dari atas, kemudian nata-nata bisa pecah. Ada batu yang kejatuhan air hujan, tetesan hujan, lama-lama akhirnya bolong. Keramik ini yang licin, itu kalau ada tetesan air
yang selalu terus menerus itu bisa ngecap tetesan air itu ada. Nah orang yang atas itu tidak bisa seperti ini. Belayu aja nasihati, betul. Melebu kuping tengah, melebu kuping kiwa. Jangan seperti ini. Ini Allah memberi contoh kehidupan orang-orang Yahudi yang mereka itu hatinya atos. Jadi arba'atun minas saqawa, ada 4 macam tanda orang yang celaka. Celaka dunia, celaka akhirat. Yang pertama jumudul ain, yang tidak pernah nangis kepada Allah, mohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Lalu yang kedua waqasamatul qalbi, dan hatinya yang atas. Yang ketiga tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Ngene iki coba oleh terabasan langit enak. Oleh terabasan langit itu bangun kok. Nek digawe itu kerupuk, dijangelan, direnang macam-macam. Angan menit bobo. Kalau di Sakarung. Oleh duit Sakarung. Angan sih enggak. Makanya ulama itu banyak yang zikir. Dungo itu jarang. Kalau kita perhatikan orang-orang yang ngerti gimana sholat, sedikit-sedikit yang dungonya itu sebentar malah membenakan. Kenapa? Doa itu kata Rasulullah ketika masuk di masjid, ada majelis zikir dan ada majelis ilmi. Majelis zikir itu apa? Ya yang seperti kita baca pada umumnya, zikir-zikir, tahlilan, macam-macam. Majelis ilmi ada yang mempelajari ilmu agama, ngaji ini. Ketika masuk masjid ada 2 kelompok seperti ini. Rasulullah mengatakan, kalau masuk ke majelis zikir, ini nanti akhirnya apa? Terserah kepada Allah. Dungane niku dikabulno napa mboten terserah Allah. Jalukane niku. Tapi kalau majelis ilmu, mengerti tentang ilmu agama itu jauh lebih besar. Supaya kita tidak mencontoh perilaku orang Yahudi yang hatinya kosong. Lalu itu kalau usah dungo, tetap dungo. Beda ya antara kita berdoa ingat ibadah, ada pahala tersendiri. Adapun yang kita minta kok berhasil itu sudah ada catatannya. Ya kan. Boleh nyata. Jadi dungo itu tetap enten pahala. Adapun ketika terkabulnya doa itu berarti karunia fadl dari Allah, sudah ada catatannya. Jadi beda ya. Kita berdoa tetap ibadah itu. Lah yo napa enake kan dungo apa dungo. Nah niku panjenengan delok sil. Kalau kita di surat di Al-Mutakin, hati kan ada di dalamnya mesil, rahasia hati. Lek rahasia hati itu jangan kepingin dongo. Maka di saat itu ketika Allah itu mau memberi, maka Allah menggerakkan hamba itu untuk berdoa. Berarti jangan kepingin ya Allah, kok kepingin kepikiran anak-anak, kok kentek kepingin dongo, langsung dongo di saat itu. Ojo nunggu kok, bisa akhirnya lari. Karena hiasan dongo nanti akan lupa. Jadi kok kepingin dongo minta kepada Allah, mintalah di saat itu. Tanpa sholat ya. Tanpa sholat. Walaupun jalan-jalan. Nah mungkin di saat itu Allah menggerakkan, tapi tentunya diawali dengan sholawat, dengan takzim, memuji Allah. Atau kalau ada kesempatan, kok pengen dongo, ke masjid berhenti sebentar, waktu duha nih sholat duha sebentar, berakaat lalu berdoa. Jadi ketika berdoa di saat itu, karena semua itu sudah dicatat. Para ulama demikian, dongo ini kadang tidak doa, biasa mawon. Waktu ketika kepingin dongo, berarti itu ada Allah mau memberi. Jadi sahabat juga diajari oleh Rasul demikian. Ketika kalau begitu gak usah dongo, jangan. Berarti sombong. Karena Allah itu pemberi sifatnya.
yang diminta, tetap kita memohon kepada Allah, maka ada perintahnya fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna, sebut-sebut asmaul husna, misalkan ya Razak, ya Fatah, ya Alim, sebut nama-nama Allah. Asmaul husna sing diapali napa wis niku digendong, diwirid. Nah ini tadi hati yang kosong, ada 4 macam tadi. Yang pertama jumudul ain, mata yang kering gak pernah menyesali dosa. Lalu waqaswatul qalbi, hatinya atos. Lalu yang ketiga tulul amal, panjang angan-angan. Yang keempat wal hirsu alat dunia, kepingin nemeni rakus terhadap dunia. Sampai laut-laut itu dipakai, tidak karu-karuan. Ya boleh nanti ada pelajaran di Bulughul Maram itu pada bab tentang memakmurkan tanah-tanah kosong. Nah itu kan untuk rakyat. Ya rakyat itu didisikno, diutamakan, sing wong gak duwe diutamakan. Yang tahu-tahu. Asane iki enggak ada ono duwe ampe ya didisikno. Karena duwe kari-kari. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kebiasaan orang-orang Yahudi itu melanggar janji, kemudian dilaknat. Yang laki-laki dilaknat menjadi kerang, perempuan jadi babi. Sifat babi, sifat kerang, babi kan kotor. Sifat kerang, yo mangan terus. Simono menyempel terus mencangkeme yo ono. Sikile simono nang enten. Wa nasu hawan mimma lukirubi. Kalimat selanjutnya. Wa nasu, dan mereka melupakan hagon, peringatan-peringatan atau pelajaran-pelajaran, mimma dari apa? Lukirubi, yang mereka disuruh ingat, disuruh mempelajari. Melo Nabi Musa, ikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, maka justru mereka itu lari. Besok air Musa Samiri beda dengan Musa Nabi Musa alaihissalam. Ada Musa Samiri dari daerah Samiro. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkhulwat ke Gunung Tursina, munajat kepada Allah, umatnya ini dititipkan kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Di situ ada yang bernama Musa As-Samiri dari daerah Samiro. Pinter nih, diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat kuda, tapak kudanya malaikat Jibril. Topak-topak yang sisa-sisa, cipratan itu diambil mas, dikumpulkan, akhirnya dicor lagi, dijajak cucu, rupa burung atau nih kalau lain lagi mau utang biasanya, yang kena disebut, ya pulang nih, oh ya, sampai saya ditiru. Maka sabda Rasul bener, unu biar kalau lesek cilik, yang pasar boleh burung kena disebut itu, contoh berarti tekok. Marisane Musa Samiri seisa gitu ngomong, untung berarti pinter, ngerti Quran berarti. Itu kan belajar Quran masuk ngerti bener. Burung-burung kayak burung prek bener itu. Disebut satu muni kayak anik. Seisa ngomong dar. Nah Musa Samiri itu demikian, dibentuklah lembu sapi. Nah sapi itu kemudian ada lubangnya. Kalau terkena angin itu bisa bersuara, masuk angin. Ngomong Musa Samiri, ya ini pengirane Musa itu sisipan. Musa nang buat tersina, pengirane dokeni. Dene lagi wanasu. Jadi Musa itu lagi. Kenapa pengirane dokeni kok Musa nang ron? Diulang. Orang Yahudi seperti itu. Sampai saya ini bahasanya diulang. Dibalik-balik, mereka yang buat perkara yang mengaiti permasalahan justru dibalik, diputar balikan fakta ini.
Nah setelah itu 40 hari Musa datang murid-murid dihancurno. Asalnya demikian. Musa sampai dilaknat, Musa Samiri dilaknat. Selamanya kamu nggak punya teman. Pergi merantau ke sana kemari. Setiap ada orang yang melihat lari. Musa Samiri kena penyakit nopo mawon sing berat. Karena apa? Karena memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Wa nasu haddan mimma dzukiru bi wa la yazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Dan mereka itu selalu menimbulkan permusuhan di antara manusia. Jadi selalu menimbulkan permasalahan, musuhan, memfitnah, kemudian timbul. Illa qalilan minhum, namun ada orang yang memang taat. Ada semuanya, ada. Seperti orang-orang Yahudi, Bani Hatim, dan Adi bin Hatim. Nah, itu kan pendeta Yahudi banyak. Kalau tahu, mereka pasti akan masuk Islam. Nah, itu bedanya. Fa'fu anhum wasfah. Karena itu fakku ampun ngajak sing gelem nggih monggo, sing gak gelem nggih monggo. Sama-sama mempunyai ide dan pikirannya masing-masing. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat muhsin. Ini muhsin ini isim fa'il. Ahsana, yuhsinu. Muhsinun, selalu berbuat bagus. Muhsin itu apa? Nah di sini perintahnya fakku anhum wasfa. Biarkanlah mereka dan lapanglah dada. Nah itu berarti ciri orang yang muhsin. Orang muhsin itu nyepuroan, mboten digawe masalah besar. Tak belum ya wis lapang dada. Gak sampai masuk ke dalam hati sehingga mendodok. Artinya mendodok kemudian masuk dari penyakit. Ini pun sampai. Biasanya uang penyakit hati itu dari asalnya mendodok, muring-muringan diempet aja. Hati cerita ketemu uang ya nopo, diempet hati ini, loro, ajam, nanti menimbulkan penyakit orang tersebut. Maka di surat Al-Fil itu dijelaskan. Itu kan Raja Abroha itu kan asalnya hasud, dengki, iri hati, kemana sombong. Jadi ketika dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil, itu satu tempat lubang dan mengibaratkan seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong itu. Nah, itu menunjukkan isyarat orang yang dari penyakit hasud, dengki, mangkelan, kaya Raja Abroha, itu nanti hatinya lubang, bolong, tapi gak ketok. Bolongin apa? Ya penyakit gerengseng hati niku wae, mangkelan niku. Itu lubang. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi yang besar sekali dan sulit disembuhkan. Mergone iki hati. Masih ono tabib menyembuhkan segala penyakit, gak iso nyembuhno. Enten tabib sekarang ini menyembuhkan segala penyakit. Minta wae. Iso menyembuhkan penyakit hati ketemu iso ta? Ya gak iso. Lek awake dhewe duwe niat. Ya dari itu kaya Abroha contoh surat Al-Fil. Abroha itu asalnya dengki iri hati terhadap kota Mekah, sehingga membuat saingan. Akhirnya meninggalnya apa? Dilempari burung ababil dengan batu kerikil, sak titik itu toh, boten gede. Nah, itu titik-titik di dalam diri kita ini, itu yang menggerogoti iman kita, yang menimbulkan penyakit kita tambah besar itu bahaya. Makanya hati-hati. Dari ngajian seperti ini, insya Allah nanti Allah akan ngerti dan akan mengikis habis penyakit-penyakit seperti itu. Ya, maka di sini kalimatnya fa'wan hum wasfa. Biarkanlah mereka dan lapanglah dada. Dilokno ya sabar. Tambah bersyukur. Siti Aisyah ini boleh dirasani
malah dikai hadiah. Nek sampeyan iki gak iso kowe hadiah yo jatuh meneng ae. Belajar lek boten belajar enggak. Eling-eling makane ngaji ngene iki bukan pandai tapi iling-ilingan. Sampeyan ngeling kula padha eling-elingan. Belum tentu sing maca iki iso praktek. Karena memang penyakit hati moro-moro tek muncul. Aku ketok ngene ku mantel ya. Moro-moro tek ini lho sing angel direm. Wa minal ladzina qalu, dan sebagian dari orang-orang qalu mereka mengatakan inna nasara, sesungguhnya kami ini adalah penolong-penolong agama Allah. Akhadna mitsaqahum, ketika kami ambil mitsaqahum perjanjian atas mereka, fanasu, mereka justru melupakan adzan perjanjian itu. Peringatan-peringatan itu dilupakan. Mimma dzukiru bi, dari apa yang dzukiru, yang mereka diingatkan dengan diberi pelajaran tadi. Jadi mereka melupakan. Fa'auraina bainahumul adawata wal baghdha. Maka ketika sedemikian mereka menyalahi nabi-nabinya itu, fa'auraina, kami timbulkan di antara mereka adawata, permusuhan, wal baghdha, dan saling marah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus permusuhan yang mau kafir terus. Di dalam surat Al-Hasr itu Allah menjelaskan, wa tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ada kalimat seperti itu di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-8 misalnya. Wa tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira orang kafir itu wa tasabuhum jami'an, kumpul. Kamu kira orang kafir itu selalu apa ya istilahnya saniki itu rekonsolidasi apa? menguatkan persaudaraan. Jadi orang kafir itu wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka itu permusuhannya luar biasa. Kalau kita lihat orang kafir itu satu sama lain saling menguatkan persaudaraan, satu tujuan, tetapi padahal mereka itu hatinya itu bercerai-berai. Ini justru ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat wong Yahudi Nasrani ngoten niku enggak bisa akur. Wa qalatil yahudu laisatin nasara, wa qalatil yahudu, dan berkatalah al yahud, orang-orang Yahudi mengejek orang-orang Nasara. Wa qalatil yahudu laisatin nasara syai, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan sama sekali. Ya saking gak diomongno. Wong-wong ngoten iku mboten gak wani ngomong. Kuwatir napa? Kuwatir tukaran apa? Dimpet. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai, dan orang-orang Nasrani juga mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai pedoman sama sekali. Pegangan itu mboten enten. Ini permusuhan terus kayak enten iki wae. Batang subun jaminan, dan kamu kira orang-orang Yahudi itu kuat persaudaraan? Enggak. Wa qulubuhum syatta, dan permusuhan mereka itu sangat berat sekali. Wong Islam tinggal ningali, wong Islam tinggal delok mawon. Andaikan mati ketika ada masalah seperti itu, masuk surga. Jadi gampang wong mukmin itu, mboten susah blas. Wa saufa yunabbi'uhumullahu wa saufa, dan pasti nanti yunabbi'uhum akan diberitakan kepada mereka Allah yang memberitakan Allah. Jadi ditunjukkan filmnya. Bima kanu yasnaun, dari sebab apa yang telah mereka perbuat, nanti akan diperlihatkan oleh Allah.
Lalu Allah memanggil, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab adalah sebutan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab justru malah diselewengkan. Bukan Alkitab sekarang ini, itu sudah berubah semuanya. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, utusan kami. Di situ ada kalimatnya rasul wa ulang rasulu. Itu menunjukkan satu atau tunggal, mufrad. Kalau jamak rusulun, tulisannya rasil lam. Itu bacanya rusulun. Meskipun mboten enten harokate bisa ngoten iku. Jadi bisa diprediksi. Jadi dieling-eling ngeten iki. Itu contoh, kok pelajarane Rebo lan teko. Isih kaitan iku dadi suwe, ya sabar. Melu-melu titik diterusno gak apa-apa. Ngelune iku parane besar. Ya mergo ngelu iku. Mikire iku. Tapi tambah cerdas. Menurut Imam Syafi'i tambah cerdas. Latihan enak. Engkau jenengan wis ngalami judeg pikirane. Dijelek ditutup baru dapat enak. Jorong niku jorong. Jorong kelakon. Sampai kanca kula cerita, kula temen sampeyan. Ya, nggih padha, kapan sing kula cerita niku, niki Gus Bah. Yang lain ngoten, nggih pas judeg ngoten niku. Mimpi Gus Bah, awakmu kok surgane Mbak. Subhanallah, mimpine jos-jos. Dicium tangan Gus Bah sampai ono andeng-andeng iki ketok. Kepingin buktekno tangan Gus Bah iku ono andeng-andeng kok. Sampe kok padha gak ngimpi Gus Bah. Itu mergo kaitan ngeten niku. Judeg pikiran, maca ngeten ngelu, gak karuan ngelu. Sampai ngelu niki tepak mriki nut sampai dukun niki panas. Teng tutup tinggal turun. Kita sekarang ngasen jenengan bakal dapat nikmat. Apa niku terserah beda-beda. Karunia Allah itu beda-beda. Mboten sama, tidak sama. Karena Allah itu memilih orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan itu pasti. Pasti. Karena apa? Karena janji Allah, orang yang bertakwa akan diberi ilmu. Pasti. Ilmunya kok beda-beda, tidak sama. Jadi Allah memberi itu memang dibedakan. Jadi di sini Allah memanggil, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Qad sungguh, ini kalimat huruf qad. Ini pasti masuk kepada fi'il. Buat tenang isim. Tanda isim itu kaitan alif lam, diawali dengan huruf jar, dan ada masih 4 yang belum disebutkan. Qad ini masuk kepada fi'il. Ja'a ini berarti fi'il madi. Qad ja'a kum kepada kalian. Sungguh maknanya sungguh. Kalau awalnya pada lakot itu berarti sungguh-sungguh. Lam sendiri itu sungguh, qad itu sungguh. Jadi pun boten nate diharokati, makna sudah pasti. Ja'akum, kalau ada 20 seperti ini menunjukkan fi'il. Ciri ini fi'il madi itu awalnya 3 huruf. Nah, yang tengah itu apa? Qad ja'akum, jadi jim sama alifnya sama hamzah. Munculnya nanti ada kalimat yang tersembunyi. Ja'a yajibu. Jadi yang tengah itu ada huruf yang hilang. Jadi tidak ditampakkan di sini. Sungguh telah datang kepada kalian Rasuluna, utusan kami. Yubayyinu lakum, telah menerangkan lakum kepada kalian kasiron, yang banyak sekali, mimma dari apa, kuntum, yang adanya kalian itu tukhuna minal kitab, yang sering berselisih. Jadi orang-orang Yahudi saat dahulu selalu menselisihi para nabi-nabi mereka. Sehingga Allah mengutus Rasulullah untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Tukhuna, yang mereka sembunyikan. Khofaya khofu,
Yang mereka, kalau pakai lam kan ikhtalaf itu berselisih. Yang mereka sembunyikan minal kitabi dari kitab. Jadi ciri-ciri Rasulullah itu sudah disembunyikan oleh mereka. Sampai ketika Umar itu yang disebutkan dalam kitab Taurat, ketika terbukanya Baitul Maqdis, ketika itu Umar bin Khattab menjadi khalifah, Baitul Maqdis sudah jatuh di tangan kaum muslimin. Lalu tinggal kuncinya, kunci Baitul Maqdis tidak dikasihkan. Ini akan saya berikan kepada orang yang tersebut di kitab Taurat pada masa Umar menjadi khalifah. Lalu utusan datang ke Madinah menceritakan demikian kepada Umar. Ya baiklah kalau gitu kita datang ke sana. Umar bersama budaknya pergi ke Palestina, Baitul Maqdis. Naik unta. Naik unta ini Umar mempunyai ide giliran. Kalau Umar di atas, yang nuntut budaknya. Nanti gantian Umar sing nuntut, budaknya sing ukur. Mana presiden kau yang ini? Lalu gantian kedua-duanya di bawah, nggak usah naik, biar untanya istirahat, tapi tetap jalan sampai dihitung berapa kilo. Gantian terus sampai akhirnya tiba di Baitul Maqdis. Panglima perangnya Ubaidillah itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, kok sampean kira-kira pas masuk Baitul Maqdis sampean sing ndukur. Kula kan isin didelok wong-wong nek wau. Masuk budaya. Nggih. Masuk budaya. Wis mbok karo. Cara Jawa ngene. Wis mbok karo apa jare giliran. Ternyata sampai di situ giliran Umar sing nuntut budaya itu. Pas di situ. Giliran masuk Baitul Maqdis, Umar ini yang nuntut untanya, budaknya di atas. Lalu yang membawa kunci dari orang-orang Yahudi tadi mengatakan, ya ini yang tersebut di kitab Taurat. Sing nuntun presidennya, sing numpak budaknya, persis sudah diceritakan. Sampai sahabat-sahabat itu ada di kitab Taurat, sudah diceritakan semuanya. Tinggal mereka itu disembunyikan. Arti, ya wes kayak. Padahal Umar sing nuntun iku lho diceritakan sudah terdahulu. Itu sifatnya Umar. Ruhama bainahum itu sifatnya Utsman. Yang saling kasih sayang terhadap semuanya. Ruman. Utsman itu ruman sekali. Sampai di situ ada dikatakan Muhammadur Rasulullah, itu setelahnya itu sifat Abu Bakar yang selalu mendampingi Rasulullah ketika hijrah. Maka yang pertama sifatnya Abu Bakar. Ketiga-tiganya itu sampai Ali itu para ulama mufassirin menjelaskan ini sifat khalifah tadi. Lah orang Syiah itu nggak percaya dengan Abu Bakar dan Umar, percaya cuma kepada Ali. Itu namanya Syiah. Yang sekarang perang, tapi pimpinan sekarang itu ada kabar dari teman-teman, bukan Syiah. Pimpinan yang sekarang itu wallahu a'lam. Kita semuanya kurang tahu tentang sejarah. Jadi Syiah itu nggak percaya pada Abu Bakar sama namanya Syiah Rafidhah, membenci kedua sahabat selain dari Ali. Ini yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu tentang Al-Quran dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar Al-Quran pada hari kiamat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana